Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Baik, tanpa menunda-nunda lagi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan singkat dari para penyaji. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin diklarifikasi ataupun yang ditanyakan, karena kita tahu bahwa setelah Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan ini diterbitkan, tidak berapa lama kemudian, setahun kemudian pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat dinamika dari ketentuan perubahan tersebut, dan silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi di dalam sesi tanya jawab ini. Waktu dan tempat saya buka, silakan. Wah, silakan, ini kebetulan Pak Hermawan langsung. Yang pertama, beliau ini adalah Ketua Yayasan Bakti Persatuan. Waktu dan tempat kami berikan. Oke, terima kasih Pak John, Pak Estu. Ini ada dua Estu, Estu Yoga sama Pak Estu. Nah ini tiga, Pak Himawan Estu. Ini kebalik gitu Pak. Oke, tadi dijelaskan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja untuk NPWP, NIK sebagai NPWP Pak ya. Jadi semua pembelian harus dicantumkan, kalau nggak punya NPWP pakai NIK. Apakah pribadi atau personal juga tetap harus mencantumkan NIK-nya Pak? Karena gini Pak, seperti saya bidang usaha di garam, kita ada distributor itu jual ke pasar-pasar. Apakah ada batasannya berapa nominal yang harus mencantumkan NIK-nya? Karena kalau jual yang di pasar, kalau kita sama distributor mungkin kita bisa minta NPWP, karena distributor pasti punya NPWP. Kalau tidak ada NPWP, kita sendiri juga bisa menekan atau mewajibkan mereka harus punya NPWP karena sudah berupa PT atau CV. Tapi kalau ke pasar Pak, dari distributor itu tanya saya, ya kalau saya jualnya itu cuma satu pack ya, terus ibu-ibu yang jual di pasar terus dimintai NIK, kadang-kadang juga nggak mau Pak. Jadi kadang-kadang mereka juga ngomong, saya lebih baik jual merek lain aja daripada jual punya Anda gitu. Jadi ini kesulitan daripada distributor kita Pak. Nah ini gimana Pak solusinya? Mohon penjelasan. Saya rasa cukup itu dulu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Pak Yoga Estu selaku Direktur Peraturan Perpajakan 1. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Pertanyaannya menarik. Saya minta maaf juga waktu mungkin saya menjelaskan tadi ada satu yang belum saya sampaikan mungkin ya. Nah, pertama memang kalau Bapak berjualan kepada WP Badan nggak ada isu ya Pak ya, karena faktur pajaknya pasti bisa diisi NPWP si pembelinya yang Badan itu ya. Nah ini yang orang pribadi. Nah yang kita maksud di sini adalah ketika Bapak itu menjual kepada orang pribadi yang sebenarnya juga untuk usaha Pak, tidak untuk yang konsumen akhir. Nah mungkin saya mohon maaf tadi saya ke sana ya Pak ya. Jadi konteksnya adalah kalau ini ketentuan ini tidak berlaku untuk yang penjualan retail, kan nggak mungkin ini, mohon maaf saya sebut saja ya Pak ya, Indomaret ketika Bapak datang atau Alfamart ketika pembelinya datang, NIK-nya berapa, NIK-nya berapa, NIK-nya berapa, nggak mungkin Pak, kami paham itu. Nah seperti yang Bapak sampaikan saja ya tadi, kalau Bapak menjualnya secara retail kepada orang di pasar misalnya gitu, ya memang ini nggak perlu Pak, ini nggak berlaku. Nah, jadi ini di PMK 18 sudah kita detailkan Pak, bahwa untuk penjualan kepada
yang sifatnya eceran, tidak perlu meminta nik. Nah, yang dimaksud dengan eceran itu seperti apa? Yaitu adalah ketika pembeli itu akan memanfaatkan secara langsung barang yang dibeli tadi dan tidak dipakai untuk usaha, tidak diperjualbelikan kembali. Nah, itulah eceran. Nah, sepanjang memang penjualannya secara eceran seperti itu, memang tidak mungkin Pak minta nik begitu ya Pak ya, masa di toko-toko supermarket semuanya yang beli harus bawa nik gitu ya Pak ya, nanti marah semua Pak, kami tahu itu Pak. Itu mungkin jelas nggih Pak ya? Siap. Mungkin itu Pak John, Ya. makasih. Terima kasih Pak Estu. Cukup ya Pak Hermawan ya? Oke, terima kasih. Saya buka kesempatan berikutnya, penanya berikutnya kalau bila ada, silakan. Mumpung konseptor penyusunnya ada di sini gitu ya. Menghadirkan beliau berdua ini agak sulit ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ada di situ, ada di meja belakang ya. Silakan Pak. Saya mau tanya mengenai perubahan undang-undang masalah pasir kerikil ya. Dulu yang undang-undang lama kan pasir kerikil kan bukan objek PPN ya. Kalau sekarang kan dicabut itu, tapi PMK-nya tidak ada, itu yang pertama. Yang kedua telur, telur itu di undang-undang dicabut, tapi PMK-nya belum ada Pak. Itu aja Pak. Suaranya kurang kedengaran Pak. Jadi yang saya tanyakan itu pasir. Pasir Pak ya? Ya, pasir kerikil. Pasir kerikil? Ya, yang undang-undang lama itu kan bukan BKP. Oh, pasir kerikil itu bukan BKP kah? Yang pertanyaannya. lama. Yang kedua apa tadi? Telur ya? Yang baru kan dicabut itu. Kenapa Pak? Yang baru dicabut sekarang nggak ada di undang-undang. Oke, jelas Pak ya. Silakan Pak, monggo. Terus yang kedua telur Pak. Oh, telur. Ya. Apakah itu telur yang itu lama, BKP apa bukan gitu? bukan BKP. Oke. Yang baru dibebaskan. Oke, jadi ada telur apa dua Pak? Yang Ya, kedua itu itu aja, telur Pak. Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Siap, terima kasih Pak pertanyaannya. Ini bukan kita kerja ya, malah HPP ya Pak, tapi nggak apa-apa Pak. Kami sekalian sebagai forum untuk menjelaskan Pak. Di dalam undang-undang HPP memang beberapa item yang ada dulu di undang-undang PPN sebelumnya itu non BKP, non JKP, sekarang menjadi BKP dan JKP. Artinya kena pajak, kena PPN kan begitu Pak. Nah, tapi ini yang perlu kami sampaikan bahwa kita sedang membuat peraturan pemerintah terkait dengan fasilitas PPN dan sesuai dengan arahan Ibu Menteri Keuangan sebagai policy kita di pemerintah bahwa karena memang situasinya saat ini memang setelah kita menghadapi pandemi kita belum pulih sepenuhnya, maka yang dulu non BKP non JKP tadi yang Bapak bilang pasir, kerikil, telur, malah banyak lagi Pak di situ, minyak, emas batangan kan semacam itu. Yang dulu non BKP, non JKP, sekarang menjadi BKP dan JKP, ini akan diberikan fasilitas semuanya. Dan nah, PP-nya dalam proses mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa ditetapkan oleh Bapak Presiden, dan itu nanti konstruksinya adalah ya kita mengakomodir dari mulai sejak 1 April di mana undang-undang HPP itu berlaku. Nah ini mohon sabar menunggu. Jadi kalau jual telur atau beras misalnya Pak ya, barang kebutuhan pokok, beras, jagung, kedelai segala macam yang dulunya non BKP non JKP sekarang menjadi BKP tetapi akan dibebaskan. Nah rinciannya yang seperti yang dulu ada di PMK 99 ya, rincian barang kebutuhan pokoknya apa. Nah situasinya adalah bahwa itu akan mendapatkan pembebasan. Nah itu yang kalau Bapak Ibu mungkin merefresh di 1 April waktu itu Kementerian Keuangan membuat press release ketika pemberlakuan undang-undang HPP yang PPN naik tarifnya. Nah salah satu rilis dari Kementerian Keuangan pengumuman adalah bahwa yang dulunya non BKP non JKP kemudian menjadi BKP dan JKP tetapi akan diberikan fasilitas dibebaskan. Nah ini mudah-mudahan PP-nya segera keluar untuk memberikan kepastian hukum. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Estu Yoga ya. Bapak bersabar Pak ya, bentar lagi akan keluar PP-nya. PP-nya sudah selesai, tinggal tanda tangan aja. Silakan, mungkin ada penanya berikutnya. Ya silakan Pak.
Kalau boleh sebut namanya Pak ya, supaya teman-teman bisa mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan Prabowo, kebetulan kami mewakili dari Kadin. Namun dalam hal ini karena terkait dengan sosialisasi Cipta Kerja, kebetulan kami sebagai Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan di Jawa Timur, Perhapi namanya. Dan kalau tadi disebutkan dari Bapak mengenai jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dan kelompok hasil barang hasil pertambangan yang diambil langsung dan sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Jadi kalau batu bara tidak masuk PPN. Pertanyaan saya Pak, kami kebetulan menjadi penyusun salah satu SK Gubernur terkait dengan patok harga penjualan mineral bukan logam dan batuan. Jawa Timur merupakan daerah yang cukup banyak potensi pertambangan quarry. Quarry itu yang bukan batu bara tapi mineral bukan logam dan batuan. Pertanyaan saya, dari saat kami menyusun harga patokan itu Pak, yang kami temui dari pelaku-pelaku penambangan di daerah gitu ya, mereka dikenai pajak Pak, pajak di mulut tambang, di mulut quarry. Pajak mineral ini seperti batu gamping, tanah liat, kemudian silika dan sebagainya. Mereka dikenai pajak yang nilainya 25%. Dan ketika kemudian ini pelaku tersebut mengatakan bisnis apa yang kemudian sampai 25% yang harus dibayarkan. Dan ini sangat mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah karena ini merupakan sesuatu yang menurut saya interest kalau ini kemudian bisa dapat kajian tersendiri. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Yoga. Sedikit aja ya Pak ya, karena memang sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah itu rasanya pajak daerah Pak ya, bukan pajak PPN kami ya Pak ya. Justru karena itu sudah kena pajak daerah, kami nggak mengenakan PPN kan gitu ya. Nah tetapi monggo kalau terkait dengan pajak daerah bukan kewenangan saya untuk menjawab Pak, mungkin dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan begitu. Ya. Gitu aja Ya, Pak. baik, kalau bisa penanya berikutnya ini fokus kepada Undang-Undang Ciptaker klaster perpajakan. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kalau Bapak dan Ibu bertanya masalah lain seputar perpajakan, nanti bisa langsung ke Kanwil kami masing-masing, ada Kanwil DJP Jatim 1, Jatim 2, dan Jatim 3. Kami punya namanya bidang P2 Humas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan klarifikasi, ya penjelasan, penegasan mengenai transaksi bisnis yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari, Bapak Ibu ragu-ragu, silakan menghubungi kami di Kanwil masing-masing. Ya kalau di Surabaya, Ibu berhubungan, Bapak dan Ibu bisa berhubungan dengan Bapak Budi Susanto. Silakan berdiri Pak Budi. Ini adalah Kabid P2 Humas Kanwil DJP Jatim 1. Silakan bertanya masalah apa? Penggunaan nilai buku, restrukturisasi, merger, akuisisi, dan apa saja. Silakan ditanya ke beliau, ya tertulis maupun lisan. Demikian juga di Kanwil DJP Jatim 2 maupun Jatim 3, ya. Silakan Bapak dan Ibu. Tapi kalau khusus untuk hari ini kita fokus kepada Undang-Undang Ciptaker klaster perpajakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kesempatan terakhir saya berikan kepada penanya. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Pak Purnomo ya? Pak Purnomo, saya dari iya. Forum Tax Center Surabaya. Saya dulu anaknya Pak Estu juga. Pak Estu, selamat datang kembali. Dari tadi pertanyaan untuk Pak Estu, sekarang saya ke Pak Estu. Pak Estu tadi menyebutkan bahwa untuk pajak atas dividen sekarang dibebaskan, baik untuk investasi atau untuk belanja lainnya itu ya. Nah, apakah sama belanja lainnya itu dengan investasi? Ya. Yang kedua, apakah ada pembatasannya? Ya, berapa jumlah yang harus diinvestasikan gitu ya? Karena banyak sekali teman-teman mungkin yang dia
investasi dan mendapatkan dividen gitu ya. Apakah ada batasannya Pak, berapa gitu yang harus diinvestasikan? Ataukah memang tadi seperti Bapak kemukakan, kalau saya nggak salah dengar, diinvestasikan atau dibelanjakan gitu ya. Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Purnomo. Silakan Pak Estu Budiarto. Izin Pak Pur, diinvestasikan atau dibelanjakan? Tadi Bapak kalau nggak keliru mengatakan demikian. Oke Ya. Pak. Siap, siap. Ya Pak, jadi intinya dividen memang untuk orang pribadi dibebaskan sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Nah, seberapa persen yang diinvestasikan Pak? Kalau tidak diinvestasikan konsekuensinya menjadi objek pajak. Kemudian kalau bagi WPC pajak badan memang tidak ada syarat untuk investasinya. Intinya demikian saja Pak kalau untuk dari dalam negeri. Sementara kalau yang dari luar negeri memang ada syaratnya, yaitu diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba yang dimasukkan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum terbit SKP. Ini yang dari luar negeri sekurang-kurangnya 30% yang dibaginya, yang asumsinya kalau kita memang sebagai WP dominan memiliki di luar negeri, yang 30%-nya yang dibagi, maka itu baru ada pembebasan. Tapi kalau kurang dari 30%, maka sampai 30%-nya akan menjadi objek pajak. Sampai dengan 30%-nya akan kita kenakan pajak di sana. Itu Pak. Tapi kalau yang dalam negeri ya syaratnya yang diinvestasikan, yang orang pribadi. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak Estu Budiarto. Jadi dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini, klaster perpajakan, pemerintah memberikan insentif buat Bapak dan Ibu sekalian yang sesungguhnya atas dividen ini akan dikenakan PPh Pak, sesuai dengan ketentuan umum. Namun dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi nasional, memulihkan ekonomi nasional di situasi masa pandemi COVID-19 ini, diberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan insentif bila mana dividen baik yang diterima di dalam negeri maupun dari luar negeri oleh Bapak Ibu sekalian sepanjang memenuhi kualifikasi yang dimaksud dalam undang-undang, maka tidak dikenakan PPh. Ini insentif ya. Nah, khusus untuk yang di luar negeri tentu besarannya itu diatur ya. Tadi Pak Estu Budiarto mengatakan ada batasan 30% dari dasar pembagian dividen. Jadi dasar pembagian laba untuk dividen itu kurang lebih adalah 30%. Sampai dengan itu maka atas dividen yang dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri itu akan dikecualikan dari pengenaan PPh. Jadi ini adalah insentif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengingat waktu juga yang tersedia bagi kita oleh panitia, oleh karena itu dengan berat hati maka diskusi ini akan kita akhiri, dan sekali lagi kita berikan aplaus yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Estu Budiarto maupun Pak Estu Yoga atas paparan yang diberikan kepada kita, pencerahan yang disampaikan kepada kita. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak John Hutagaol selaku moderator dalam sesi diskusi panel beserta para panelis yang telah menyampaikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih, dan berakhirnya sesi penyampaian sosialisasi dan diskusi panel oleh para panelis pada hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini. Demikian acara kick-off sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Akbar.